Halo teman-temanku semuanya, senang lagi nih bisa menyapa kalian kembali. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan edukasi seputaran PCB kulkas inverter ini merek LG. Jadi di sini saya akan membahas tuntas kriteria dari kerusakan dan sistem kerja agar kalian mengetahui secara mendetail apa sih keunggulan dari PCB ini dan apa yang mungkin permasalahan yang terjadi apabila PCB ini bermasalah. Tapi sebelum itu saya harapkan kalian sudah subscribe channel saya teman-teman untuk membantu channel ini upload video tutorial terbaik hampir setiap harinya. Nah, baik teman-teman. Di sini kita akan melihat sebuah tampilan dari PCB inverter kulkas. Tidak berbeda dengan AC, di kulkas pun ada papan pengontrol untuk mengatur kerja kompresornya, sehingga kompresor bisa bekerja secara maksimal dan dengan watt listrik yang hemat, teman-teman. Nah, di sini saya akan memberitahukan terlebih dahulu fungsi-fungsi dari pin-pin konektor pada PCB ini. Nanti saya ada juga PCB contoh yang satu pintu, yang freezer, kita akan buat perbedaannya ya. Jadi di sini ada soket listrik. Nah, soket listrik ini seperti biasa, tegangan yang masuk di sini 220 volt. Nah, apabila listrik kalian drop, dapat mengakibatkan terganggunya kerja modul PCB ini. Jadi pastikan listrik kalian itu di atas 200. Di sini kalau kalian lihat, ini adalah rangkaian power pada dasarnya ya, dari PLN 220, di trapo dikuatkan sinyalnya, ke dioda bridge untuk diatur ketegangan DC, lalu ke kapasitor untuk difilter agar tegangan DC-nya stabil untuk dikonsumsi IC power dan juga IC IPM nantinya. Ini yang ada pendingin ini adalah IC IPM. IC IPM ini sama juga seperti AC. Di AC juga ada IC IPM yang mengatur kerja pada kompresornya. Jadi gini, kalau misalnya saat pertama kalian cokkan kulkas itu, maka tegangan yang diberikan nanti sama IC IPM ini akan tinggi, kisaran 180-an gitulah, 110. Tapi nanti kalau misalnya kulkas sudah mulai dingin, ampernya sudah mulai turun, maka tegangannya ini pun turun. Dia yang mengontrol, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ada keterangan. Nih, ada MU, MV sama MW. Ini adalah soket yang ini. Ini adalah soket untuk kompresornya. Jadi kompresor pada kulkas inverter dia memiliki 3 spool, di mana masing-masing spool itu harus tahanannya sama, teman-teman. Berbeda dengan yang konvensional ya. Kalau konvensional dia kan RST, tahanan di mana berbeda setiap kumparannya. Kalau di inverter kompresornya harus sama ya, teman-teman, tahanannya. Baik, ini ada soket option pilihan. Biasa ini kosong aja. Ini soketnya kosong. Dan di sini ada soket overload nih. Ini soket overload yang dua ini ya. Jadi ini overloadnya bukan overload kalau pada kulkas konvensional kan teman-teman, overloadnya itu untuk andai kata kompresornya overheat, overloadnya putus. Nanti secara otomatis overloadnya nyambung lagi apabila listrik sudah stabil. Tapi kalau ini enggak ya, dia overload listrik. Jadi pernah saya dapat kasus kulkas saya itu mati total. Saya kira di PCB-nya, ternyata sudah saya ganti PCB-nya enggak juga. Ternyata overload listriknya ini putus. Makanya kalian kalau misalnya kulkas kalian mati total, cek dulu overload di konektor ini ya. Kabelnya biasanya warna hitam gitulah, saya lupa juga. Pastinya dia di soket ini, yang dua ini. Kalian harus ukur nyambung. Kalau nyambung berarti overloadnya bagus. Ini overload untuk listrik. Kalau untuk jack-jack ini bisa kita lihat jack ada untuk lampu, ada untuk door pintu, ada juga untuk sensor. Nah, ini optionnya untuk pintu, lampu, dan lain sebagainya. Tinggal kalian baca aja keterangannya di sini, teman-teman. Oke, di sini ada trapo untuk menyarahkan dari tegangan yang tadi agak lebih tinggi bisa dikonsumsi untuk 5 volt ya. Jadi di sini nanti dia kisaran 12, nanti ke sini kisaran 5 volt gitu. Nanti kalau untuk tegangan bisa kalian ukur aja. Biasa tegangan untuk AC IPM itu ada 15, ada 5 volt. Oke, di sini konektor ini saya harapkan kalian sudah paham fungsinya. Ini ada relay yang dimana soket ini, yang tadi kan ini overload listrik. Ini untuk badan api, heater, freezer fan, dan juga
freezer defrost heater. Ini untuk kok dibilang soket untuk melakukan pencairan bunga es. Ini apinya, ini untuk kipas, ini untuk lampu, ini untuk ini biasa badan apinya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada juga penjelasan saya yang mungkin menurut kalian salah ataupun silaf saya melakukan kekeliruan, kalian komentar aja di kolom komentar, kita akan review lagi, perbaiki lagi gitu. Nah, saya ingin cerita-cerita nih sama kalian permasalahan yang sering saya dapati pada kulkas yang dia mati total. Jadi kalau misalnya kulkas kalian nih LG nih kebetulan kan, ternyata kalian cek kompresor tidak hidup, nggak dingin kulkas kalian. Langkah pertama yang saya lakukan itu saya buka dulu di belakang kulkas tuh kan nanti PCB ada. Inilah dia contohnya ya kan. Nanti saya tuh selalu lihat dulu, jangan saya cabut dulu coknya. Saya lihat dulu ada nggak kedipan LED. Biasa LED itu ada di sini ya nih, ada LED keterangan LED. Saya lihat dulu ada nggak kedipan LED. Kalau misalnya ada kedipan LED, nanti saya lihat arti kedipannya itu di belakang bodi kulkasnya. Biasa ada nameplate tuh, keterangan misalnya kedip 1 knob dial, kedip 2 entah defrost heater, kedip 6 ada masalah kompresor overheat, kedip 7 ada masalah short di IC IPM. Biasa ada keterangannya tuh teman-teman. Nah, saya akan berikan dulu contoh yang paling sering bermasalah ya teman-teman. Yang paling sering bermasalah dalam kulkas inverter ini. Jadi kalau misalnya kulkas inverter kalian tiba-tiba kedip 7, misalnya kedip 7, tiba-tiba kalian bingung nih, apa permasalahannya? Apakah mau kalian ganti modulnya atau kalian cek apakah masalah di kompresornya? Saya akan bagi tips kalau kedip 7. Saya kalau dapat kedip 7, pertama sekali saya baca di nameplate-nya. Rupanya kedip 7 itu ada keterangan mendeteksi adanya hubung singkat pada IC IPM. Ini IC IPM-nya. Tapi jangan langsung kalian vonis IC IPM-nya. Itu salah besar. Itu bisa kalian menjadikan kalian tidak profesional. Caranya, lepas dulu beban kompresornya ini teman-teman. Nih, karena kan kita harus lepas dulu beban yang paling berat. Lepas beban kompresornya. Tes. Kalau misalnya, ya kan, kedipnya berubah menjadi kedip 3, berarti PCB bagus. Ingat ya, kalau dia berubah dari kedip 7 dilepas beban kompresor kedip 3, berarti PCB bagus. Tapi kalau misalnya udah kalian lepas beban kompresornya, dia tidak ada kedip. Malah kalian ukur tegangan keluar. Tegangan ini keluar, tegangan AC maupun DC-nya keluar. Tegangan AC lah, saya sering tegangan AC-nya keluar. Dia berarti bermasalah di IC-nya IPM-nya ini. Ataupun di perangkat lain, penting masalah di modulnya. Ingat kan? Kalau kedip 3 PCB bagus, kalau dia tidak kedip, masalah di IC IPM-nya ataupun modulnya. Dan juga kalau dia kedipnya tetap 7 juga, berarti masalah juga di modulnya. Sering permasalahannya di kapasitornya ini. Kapasitor tegangan ini coba kalian cek, biasa ada mikrofarad yang berkurang. Nanti saya akan letakkan link kasus-kasus pada kulkas inverter untuk bisa menjadi referensi kalian lah. Kalau misalnya kapasitornya ini udah kalian ganti tetap juga dia bermasalah, nah barulah kalian ganti IC IPM nih. Nih IC IPM-nya. Jadi kalau ganti IC IPM ini teman-teman, kalian nggak perlu software lagi karena dia intinya nomornya sama, biasa bisa pakai. Tapi kalau misalnya kalian ganti satu set modul, kalian cek dulu nih software yang di tulisan birunya ini dia untuk mesin apa. Di sini ada tertulis. Ini saya akan perjelas dikit lah supaya kalian nampak ya teman-teman. Nah ini saya perjelas. Itu kan ada kan BMG 089 NHMV. Nah inilah software mesinnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat seperti ini, berarti ini modulnya bisa dipakai untuk mesin BMG 089. Kalau mesin contoh misalnya BMG 057 nggak bisa. Ataupun BMG 075 nggak bisa. Harus BMG 089. Itulah tipsnya. Ini yang orang kadang, Bang, di mana sih lihat software pada mesinnya? Ini dia. Stiker birunya ya, teman-teman. Jadi kalian harus sesuaikan kalau misalnya kalian mengganti modul PCB-nya. Kalau misalnya mati total, nggak ada kedip error setelah kalian tunggu 10 menit. Jadi gini, kalian cokkan kulkasnya, ini PCB tidak akan langsung bekerja. Dia nunggu 10 menit baru dia akan beroperasi. Kalau misalnya 10 menit kompresor nggak hidup, misalnya lampu aja yang hidup, kompresor nggak hidup, nggak ada kedipan error, biasa masalah di modulnya juga.
Ini modul untuk yang 2 pintu. Ada perangkat-perangkat option-option yang lainnya. Soket-soket yang lain ini kita geser dulu. Kita lihat perbedaan pada modul yang 1 pintu nih. 1 pintu cukup simpel nih, kebetulan rusak. Kemarin saya perbaikan, dia listriknya trip, jebol ya. Ini soketnya aja kita pelajari nih, soket listriknya, option yang kosong sering. Ini kompresornya, ini listriknya juga, overload listrik, ini adalah OLP. Listrik, kompresor, OLP, ini termostat, sorry ya, ini termostatnya. 1 pintu ada termostat ya teman-teman, ini termostat, ini option, dia sering kosong di sini. Ini OLP, ini kompresor, ini kabel untuk listrik. Ini AC PM, kalau untuk sistem kerja hampir sama, 7 menit dia akan beroperasi untuk kompresornya. Kalau misalnya masalah kedip-kedip error, hampir sama. Lepas beban kompresornya, lihat kedipnya berubah atau tidak. Kalau tetap dia berarti masalah di modulnya, kalau nggak ada kedip, masalah di modulnya. Intinya, kalau modul ini bagus, kalau kalian lepas beban kompresor, dia harus kedip 3. Atau kedip 5. 3 sama 5 sama ya, artinya dia kabel kompresor tidak terhubung ke modul PCB. Jadi teman-teman, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya bisa menjadi masukan untuk kalian. Bagi kalian yang pemula yang masih mau terjun untuk perbaikan di kulkas inverter, sebenarnya tidak ada masalah kalau kita mau belajar ya teman-teman. Intinya kalian harus terus semangat, kalian harus terus perbarui pengetahuan kalian harus terus menggali pengetahuan kalian supaya kalian semakin lama semakin pandai. Jangan makin lama kalian tinggalin, sayang ya, karena kita harus berlomba kepada teknologi teman-teman. Nah, jadi kalau untuk konsumsi daya apabila sudah menggunakan modul PCB ini, dia cukup hemat ya. Kalau untuk 1 pintu nih kisaran 80 watt gitu. Kalau start pertama paling 110 watt, udah dingin dia 80 watt. Hampir-hampir sama lah kalau untuk yang 2 pintu. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf nih apabila ada penyampaian yang kurang kalian pahami ataupun ada pembahasan yang kurang baik, saya minta maaf. See you the next time video. Jangan lupa klik tombol subscribe tuh yang di bawah merah dan aktifkan loncengnya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.